Kristus sudah sekian puluh tahun, berarti saya itu adalah orang yang dewasa secara rohani. Itu bukan jaminan. Ya. Tidak ada jaminan dalam arti apa? Kalau orang sudah tua atau sudah mengikut Yesus sudah cukup lama, itu berarti orang itu sudah dalam arti wah ini orang sudah mungkin nggak seperti itu, dewasa secara rohani. Banyak kali orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, saya katakan apa? Bahwa orang-orang itu masih, biarpun usianya sudah dalam arti lanjut atau sudah mengikut Yesus sudah lama, tapi hidupnya itu masih berada di pelataran. Ya kan? Kalau dulu bait Allah itu kan ada pelataran, ada ruang kudus sama ruang maha kudus. Tapi kenyataannya seperti itu. Kita lihat aja kalau misalkan di Alkitab bahwa ada seorang yang selalu berada di depan bait Allah, di depan gerbang indah. Kerjanya cuma apa? Minta-minta. Ketika Petrus sama Yohanes datang apa? Ayo ke ono aku rusak mau kasih ono aku. Dan ini loh Bapak Ibu yang banyak kali yang terjadi menjadi orang-orang yang mengatakan bahwa saya menjadi pengikut Kristus. Bertahun-tahun hidupnya apa? Hanya menodong Tuhan penuh hidupku. Aku perlu ini Tuhan, aku hidup banyak sekali. Ujung-ujungnya apa? Kecewa. Nah ini, apakah seperti itu Tuhan? Oh berarti Tuhan itu nggak mau seperti itu, nggak juga seperti itu. Tapi kita itu harus berubah Bapak Ibu. Masuk ke ruang kudus, melayani Tuhan seperti yang kalau kita baca aja deh di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini lanjutnya. Sudah mendapatkan semuanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itu nanti digarisbawahi. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat yang ke-41, namun Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Bapak Ibu yang dikasih seperti tadi, saya katakan kita harus masuk ke dalam ruang kudus. Dalam arti apa? Kita harus melayani seperti apa yang dilakukan oleh Marta. Jadi Marta itu melayani apa? Melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak kali orang merasa puas ketika dia sudah melayani pekerjaan Tuhan. Berarti kalau saya melayani pekerjaan Tuhan, menjadi seorang pemain musik, menjadi seorang WL atau menjadi seorang azan, berarti sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa yang dikatakan di sini? Di ayat yang ke-42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Artinya apa? Ini loh Bapak Ibu yang diartikan melayani Tuhan itu. Kita masuk kemana? Ke ruang maha kudus. Jadi jangan kita itu berhenti sampai kita melayani berarti kita sudah oke. Tidak seperti itu. Banyak kali orang-orang Kristen itu merasa bahwa kalau saya sudah melakukan apa yang sudah mungkin pelayanan itu berarti sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya memang menyenangkan hati Tuhan, tapi yang lebih lagi kalau Tuhan itu menginginkan itu hubungan yang dekat dengan anak-anaknya. Amin. Itu yang disebutkan melayani Tuhan itu di sini. Jangan berhenti hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita berhenti atau tidak berhenti melayani Tuhan terus seperti ini. Karena di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Artinya apa? Kita harus mengasihi Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu secara private, gitu Bapak. Banyak kali kan orang merasa, ya sudahlah, saya sudah melayani Tuhan, melayani pekerjaan sudah tidak cukup. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu mendengar,
kita melayani Tuhan? Apa sih hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa melayani Tuhan? Dalam arti melayani Tuhan itu berbicara mengenai apa? Hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu. Ada berapa banyak di sini yang menyediakan waktu untuk Tuhan setiap hari? Mengatakan, oh ada satu orang, dua orang. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan mau. Kalau saya sudah cukup lama ikut melayani pekerjaan Tuhan, tapi ada berapa banyak mereka yang melayani Tuhan? Melayani pekerjaan Tuhannya banyak banget, tapi sedikit sekali yang melayani Tuhan. Hal-hal yang membuat kita itu tidak bisa melayani Tuhan itu apa? Yang pertama, yang saya pelajari itu kehilangan kasih mula-mula. Ya, orang yang kehilangan kasih mula-mula di dalam Wahyu 2 ayat 4-5 itu saya ambil aja, karena ini banyak ayat, mungkin saya bacakan aja di sini. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula, sebab itu engkau telah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita itu ikut Yesus, itu kan semua ono persekutuan doa melo, ono kegiatan apa aja semuanya ikut. Tapi kenyataannya apa? Kasih mula-mula itu mulai rontok karena sudah ada semangat loyo seperti itu. Jadi awalnya itu cintanya kepada Tuhan Yesus itu menggebu-gebu. Apalagi kalau waktu itu ada sesuatu yang harus Tuhan tolong, kita ditolong, waktu cintanya kepada Tuhan itu luar biasa. Tapi kenyataannya kalau sudah lama itu mulai hilang. Itu yang menjadi penyebabnya itu kehilangan kasih mula-mula. Yang kedua itu apa? Yang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan, lebih mengasihi dunia daripada Tuhan. Itu Bapak Ibu. Di Matius 6 ayat 24 katakan ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia tidak akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Ini loh yang membuat kita itu kadang kala atau banyak kali ya kita itu tidak mau datang kepada Tuhan itu karena ini tidak setia lagi kepada Tuhan. Hati kita itu sudah tidak nyantol lagi kepada Tuhan. Hati kita nyantolnya kemana? Ke harta, kepada keluarga, ada banyak hal. Dan itulah yang menjadi berhala-berhala dalam hidup kita. Ini loh Bapak Ibu yang harus kita kikis. Ada seorang yang dulunya menggebu-gebu melayani Tuhan ketika sudah mendapatkan cucu. Direm, gitu loh. Melayani pekerjaan Tuhannya direm, melayani doanya juga direm. Karena apa? Sibuk ngomong cucunya, karena cucu pertama lagi seperti itu. Nah ini loh Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Hal-hal mungkin kita, loh aku gak mengasihi saudaraku, mengasihi anakku, mengasihi putuku. Loh iya mengasihi, tapi jangan sampai kita itu menomorduakan atau mempersediakan Tuhan. Itu artinya apa? Kita tidak setia. Inilah yang membuat kita itu tidak bisa melayani Tuhan. Yang berikutnya itu apa? Yang ketiga, itu masalah bertubi-tubi atau hidup dalam zona nyaman. Itu yang membuat kita itu tidak bisa intim dekat sama Tuhan, tidak bisa melayani Tuhan. Kenapa? Di dalam Mazmur 13 ayat 1-2 berbunyi seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ini menggambarkan perasaan jauh daripada Tuhan. Ngatakan apa? Berapa lama lagi Tuhan? Aku ini kok gak mau tolong Tuhan? Tuhan itu nangan dito. Tuhan itu mungkin lagi shopping atau gimana ya? Aku sudah kuat Tuhan, rasanya aku mau mati Tuhan. Itu yang membuat apa? Kita kecewa Bapak Ibu. Akhirnya apa? Sudahlah, banyak kali kan kita dengar, wes gak ada Tuhan. Percuma Tuhan yang kita sembah katanya hidup, ternyata yang mati. Bahkan katakan apa? Tuhan itu tak pernah mendengarkan aku. Tuhan simak ya. Nak pernah Tuhan katakan seperti itu Bapak Ibu. Dan ini loh yang membuat kita seringkali apa? Seringkali itu kita tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa intim dengan Tuhan, tidak menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan.
Masalah satu belum selesai, datang lagi masalah lagi. Sehingga kalau berdoa, yang dilihat masalah terus, masalah mengatakan apa? Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ya kan? Katakan seperti itu. Ketika masalah datang menghibrit kita katakan apa? Sudah, tidak ada tenaga. Yang dulu kasih mula-mula itu ada, sekarang sudah mulai pupus. Karena itu. Bukan hanya itu, ketika kita berada di zona nyaman, di dalam Ulangan 8 ayat 11 sampai 20 tadi cuma saya singkat aja. Tuhan itu memperingatkan supaya kita itu tidak melupakan Dia. Waktu kita kenyang, kita memiliki rumah atau segalanya. Banyak kali kalau kita berada di zona nyaman pun, kita seringkali tidak pernah ingat kepada Tuhan. Benar apa benar? Leles pilih enak, balik ambil Tuhan. Karena apa? Semua yang aku miliki, rumah, gedung, magrok, masrong ini adalah hasil kerja kerasku, bukan karena Tuhan. Aku sekarang sehat itu karena apa? Aku setiap hari fitness, aku olahraga, aku makan bergizi dan lain sebagainya seperti itu. Ini semua bukan karena Tuhan, melupakan Tuhan. Jadi dia tidak mau membutuhkan Tuhan. Hal-hal ini Bapak Ibu yang harus kita hindari. Ya, ada 3 hal yang saya pelajari, jangan sampai kita akan kasih mula-mula. Yang kedua, jangan sampai kita tidak setia. Ya, tetap kepada Yesus. Kemudian yang ketiga, masalah bertubi-tubi dan hidup dalam zona nyaman itu bisa membuat kita itu tidak bisa dekat sama Tuhan. Terus yang berikutnya apa? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa terus dekat sama Tuhan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, itu harus ada minyak. Dalam arti apa? Harus ada Roh Kudus. Karena apa? Kalau kita, roh itu yang ada di dalam hidup kita itu sudah padam, itu berarti apa? Kita sudah tidak ada yang namanya seperti kasih mula-mula itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Rohnya itu sudah tidak ada, padam. Maka itu kita di dalam Matius 25 ayat yang keempat, kita belajar dari gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi harus ada persiapan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kita itu harus intim, ada waktu untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Sebab doa itu rasanya gimana? Apalagi kalau kita ada tekanan hidup yang bertubi-tubi, tidak dijawab-jawab, malas. Justru itu Bapak Ibu dilihat Tuhan, kau setia atau enggak? Kalau kita setia, kita tidak akan modal. Ya. Banyak kali kalau saya ditanya, Pak, gimana sih doa itu supaya bisa konsisten? Loh, orang doa itu tidak gampang Bapak Ibu untuk membuat ini dilatih untuk kita intim dengan Tuhan untuk doa. Betul nggak? Kalau kita mau doa itu kadang-kadang banyak kali apa? Kalau orang udah terjepit masalah diajak doa, tapi pikirannya ya nggak istilahnya menyenangkan hati Tuhan. Cuma apa? Tuhan ayo puaskan aku, bukan kita memuaskan hatinya Tuhan. Karena apa? Himpitan terus. Tapi yang kita itu harus apa? Harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus menjalin hubungan yang intim terus dengan Tuhan. Saya pernah ditanya seseorang, gimana sih Pak untuk supaya konsisten doa? Berdoa itu seperti kita itu memberi makan kepada anak yang masih kecil. Betapa sulitnya anak yang masih kecil itu kita kasih makan. Benar nggak? Bapak Ibu yang punya anak atau punya cucu kasih makan. Apa benar kalau makannya itu seperti sayur atau apa? Sampai dibujuk sedemikian rupa supaya bisa makan. Artinya apa? Untuk mengalahkan daging. Ini Bapak Ibu, kita harus paksa. Supaya roh ini tidak padam, supaya kita bisa terus menjalin hubungan terus sama Tuhan, supaya kita tidak menuruti keinginan daging malas, ogah-ogahan lagi sama Tuhan untuk berdoa, dipaksa. Jadi bukan hanya kita komitmen aja, saya mau komitmen untuk berdoa kepada Tuhan, tapi kita paksa, seperti anak kecil, nggak mau makan, paksa terus. Paksa terus, selama-lamanya, selama dia itu setelah dipaksa, akhirnya dia menyadari
bahwa aku harus makan. Jadi apa? Akhirnya dia merasakan bahwa makanan itu merupakan kebutuhan. Oh ya, aku harus makan. Kalau aku nggak makan, aku nanti jadi lemes. Aku nggak bisa mikir kalau sekolah. Aku kalau nggak makan, aku nanti lama-lama bisa kurus badanku. Karena dia merasa aku sekarang butuh makan. Seperti itu doang. Kita paksa. Akhirnya apa? Kita merasakan bahwa doa itu merupakan kebutuhan kita. Nah ini loh Bapak Ibu, selalu ada minyak. Kalau kita hubungan terus sama Tuhan, itu Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu ada minyak dalam hidup kita. Dan yang kedua itu apa? Supaya kita itu tetap bisa terus connect sama Tuhan. Namanya orang hidup itu tidak lepas dari masalah. Benar? Iya. Banyak kali apa? Tidak ada orang yang dalam arti superior termasuk hamba Tuhan. Yang sudah berdiri di sini seperti saya katakan, saya superior, saya itu nggak masalah. Kalau masalah itu datang kepada saya bisa lemah Bapak Ibu. Maka itu dibutuhkan apa? Kita harus punya komunitas. Kita harus punya komunitas. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 berbunyi seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus ada komunitas. Karena apa? Kalau ada komunitas kecil, misalkan aja itu persekutuan doa atau apa aja namanya, itu kita bisa saling mendoakan, kita bisa sharing melalui teman-teman itu yang bersaksi. Kita bisa ternyata Tuhan itu luar biasa, bisa nolong. Kalau teman saya ditolong, saya pun bisa ganti ditolong. Kita butuh seperti itu. Kalau kita sendiri Bapak Ibu, kita menjadi orang yang introvert, yang tertutup, tidak mau cerita sama sekali sama teman atau apa, itu bahaya seperti itu. Karena yakinlah bahwa tidak ada manusia yang super. Banyak hamba Tuhan yang besar itu jahat. Karena apa? Ya karena dia menutup diri, karena dia merasa super, tidak perlu butuh teman lagi, tidak perlu butuh komunitas, semuanya dipikir sendiri, akhirnya jahat. Yang ketiga itu apa? Isi hidup kita itu dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-97 bunyinya seperti ini. Betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Supaya kita itu bisa tetap melayani Tuhan, supaya kita bisa tetap berhubungan sama Tuhan, itu kita harus tetap baca firman. Ya, baca firman. Makanya itu, merenungkan itu bukan berarti apa? Diam dia kan enggak. Merenungkan itu artinya apa? Firman Tuhan itu kita ucap. Dan yang lebih lagi, jalinlah hubungan sama Tuhan itu bukan waktu Bapak Ibu ada waktu jam-jam doa, tapi jalinlah dengan Tuhan itu setiap waktu. Milikilah namanya, kalau saya seringkali sampaikan kepada jemaat, itu milikilah kehidupan doa. Dalam arti gimana? Kalau jam doa, Bapak Ibu pagi hari itu bangun melakukan saat teduh itu baik. Itu kita mendisiplinkan diri dengan jam-jam doa. Tapi yang saya tekankan di sini, kita ketika melayani Tuhan itu jalin itu melalui kehidupan doa. Kehidupan doa itu gimana maksudnya, Pak? Kehidupan doa itu kita komunikasi kepada Tuhan itu setiap waktu. Jadi waktu kita bekerja pun atau waktu kita melakukan apapun di kendaraan, kita bisa jalin sama Tuhan. Naik mobil, naik motor kita bisa sembah, nyanyi sambil sembah kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani Dia, menyenangkan Dia. Seperti itu. Ketika Bapak Ibu bekerja, ada waktu-waktu ketika mengerjakan sendiri sambil bekerja, Bapak Ibu menyanyi memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tadi itu hasil perhitungan semuanya itu oke. Itu semua karena Engkau Tuhan, Engkau yang begitu baik buat aku. Itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan arti kalau kita itu sudah berdoa pagi sudah berarti selesai sampai di situ, tidak seperti itu. Milikilah kehidupan, ngajak ngomong.
Ketika engkau ibu-ibu yang waktu engkau memasak nyanyi, Tuhan, biarpun ini tahu tempe, tapi karena engkau yang memberkati ini, makanan ini akan menyehatkan keluarga. Sambil engkau memasak, sambil melinangan air mata mungkin keluar, kamu terharu. Air mata dimasukin ke wajah, bunyi sreng, itu nantinya ketika kau hidangkan pada suamimu atau pada anakmu, makanan ini kok jauh beda dengan biasanya, padahal ini bahannya sama. Ini beda, ini masakan dari surga. Ya, seperti itu. Karena apa? Engkau memiliki kehidupan doa. Jadi itu Pak. Saya nggak peduli, saya naik motor, saya nyanyi. Masker, apa katakanlah sapu tangan, basah, mungkin orang yang ini kena keringat, tidak masalah, karena itu air mata yang keluar. Karena saya merasakan hadirat Tuhan ketika saya berada di jalan. Dan saya bisa merasakan bahwa perlindungan Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika saya menyanyi Tuhan, Tuhan tiba-tiba ngomong, nah, pelani motormu, Tuhan kok dipelani, wong itu lampunya hijau. Harusnya kan 14 bisa, tapi katakan Tuhan apa? Pelan. Terus menikah lampunya jadi merah. Tiba-tiba dari belakang, bus, kendaraan itu bablas. Ternyata itu apa Bapak itu habis melewati lampu merah. Itu truk yang bawa LPG 3 kilo itu ada 4 galon yang loncat. Nah, saya pikir gini, kalau coba saya melak-melak banget, karena saya bukan ketipan rezeki tapi ketipan LPG. Nah, itu semua karena apa Tuhan. Kita jalani kehidupan besar. Dan yang berikutnya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tadi kita harus punya ada Roh Kudus, punya komunitas, isi hidup kita dengan firman Tuhan, dan punya sahabat rohani yang jadi Tuhan gitu. Selain Bapak Gembala sama Ibu Gembala, itu ada orang yang bisa dipercaya untuk curhat kita. Karena enggak seperti yang saya katakan tadi, mungkin di persekutuan doa kita itu tidak bisa ngomong. Nanti kalau aku punya masalah diomong orang-orang, kita bisa mencari sahabat untuk bisa menampung apa yang menjadi keluhan kita, yang bisa menguatkan kita. Itu orang-orang rohani. Jadi kalau kita menghadapi masalah, jangan kumpul sama orang yang mengalami masalah yang sama. Nanti kalau kamu kode-kode tangisani, aku ya anakku itu. Nah seperti itu. Cari orang yang lebih rohani sehingga apa? Sehingga kita itu bisa dibimbing untuk hidup lebih dekat pada Tuhan. Terus yang berikutnya apa? Ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ciri-cirinya apa? Hidupnya itu dibimbing oleh Roh. Ya, kalau kita sudah dekat sama Tuhan, itu hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat yang ke-16 bunyinya seperti ini. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan itu memiliki efek ini. Hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam arti apa? Dia akan mematikan keinginan daging. Jadi Bapak Ibu sudah seringkali mungkin mendengar apa itu keinginan daging, ada banyak mungkin kepahitan, ada mungkin dendam, apa itu semuanya sudah jangan dilakukan semuanya karena hal-hal itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan menuruti keinginan dagingnya itu enggak. Karena apa yang dia inginkan itu adalah selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Jaga hati. Jaga hati. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Bapak gimana? Loh kalau misalkan kita itu menyimpan yang namanya kepahitan, menyimpan namanya kebencian, itu berarti kita itu akan membuat hidup kita itu sengsara. Tidak terpancar kehidupan. Coba lihat tuh orang-orang yang mengalami kepahitan atau mukanya itu ada kebencian kepada seseorang, mukanya lalu lebih sedang gitu. Sampai setan pun nyala gitu, aku kok ngerti ya awakmu. Setan ngerti, karena orang itu lebih serem daripada itu. Maka itu kita harus menjaga hati ini, Bapak Ibu. Dan itu ciri-ciri orang yang melayani Tuhan, itu ciri-cirinya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua itu apa?
Yang keduanya cirinya apa? Hidupnya itu berdampak bagi sesama. Ya, hidupnya berdampak bagi sesama. Bagaimana? Yaitu menjadi berkat buat sesamanya. Menjadi berkat. Kalau kita baca di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 46, jadi waktu di penjara kita mengunjungi, kalau waktu telanjang kita kasih baju, kalau lapar kita kasih makan. Hidup kita itu jadi berkat. Jadi kalau kita itu melayani Tuhan, hidupnya Kristus itu ada dalam hidup kita. Jadi kalau kita itu melihat orang-orang yang lagi membutuhkan itu bukan hanya kita simpati, tapi kita memiliki perasaan empati. Gak ngomongin, aduh sano ya wong iku, aduh uripe kok di sano, diomongin dong. Ngomong dong. Yang Tuhan inginkan itu apa? Kita empati. Seperti orang Samaria yang baik hati itu, gak peduli sudah bahwa ini orang Yahudi yo, ini lah musuh. Udah ini kok sudah mulai klenger-klenger, kita duduk sekali aja mungkin ben mati. Enggak, dibantu, dibawa pergi klinik, diobati. Itu loh Bapak Ibu, orang yang memiliki pengalaman pribadi sama Tuhan itu memiliki dampak seperti itu, menjadi berkat buat sesamanya. Apalagi untuk keluarga kita, di dalam keluarga kita. Ini yang harus kita pegang Bapak Ibu. Jangan katakan apa, kita itu mencari untuk pamornya kita. Di gereja kita kasih, tapi orang tua kita itu tidak pernah kita urus. Itu salah. Ada orang yang seperti itu, memberi gereja, tapi orang tuanya minta untuk keperluan beli obat aja tidak dikasih. Saya sakit, aduh kok dia baik mana? Kalau dia itu menjadi pengikut Kristus dan melayani Tuhan, dia tidak seperti itu. Tahu skala prioritas mana yang harus diutamakan. Yang duanya itu apa? Orang yang melayani Tuhan, selain hidupnya berdampak bagi sesama, itu menjadi berkat buat sesamanya. Yang berikutnya apa? Pembawa damai. Bawa damai. Markus 9 ayat yang ke-50, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan terus-menerus hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini loh. Yang dikatakan tadi yang pertama apa? Dipimpin oleh Roh Kudus mematikan kedagingan. Jadi pembawa damai dari diri siapa? Sedikit udah tanggapnya yang dibohongin, kan nggak kayak gitu ya. Jadi kita itu pembawa damai. Sehingga apa? Yang ketiga, hidup kita itu menjadi teladan sehingga orang lain bisa melihat, ini loh anaknya Yesus. Aku kalau lihat kamu itu ya lihat Yesus. Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa-mu yang di surga. Jadi tanpa kita itu menginjili mereka melalui hidup kita, orang lain itu bisa melihat, kok bisa ya? Hidupmu kok bisa berubah seperti itu? Siapa yang bisa merubah kamu? Yesus. Ada seorang pemuda namanya Wolfgang. Dia itu di luar, bukan di sini. Itu saya baca suatu artikel. Dia setiap waktu itu menyediakan waktu untuk berdoa. Karena dia kerjanya itu menjadi kuli bangunan, ya. Pokoknya di bangunan. Setiap jam istirahat makan, itu dia berdoa kalau mau makan. Kemudian kalau temannya lagi istirahat, dia bawa Alkitab kecil, dia baca, dan dia itu diolok-olok sama temannya. Diolok-olok sama temannya, dibilang sok suci dan lain sebagainya. Jadi setiap kali selesai, maksudnya pekerjaan jam 4 selesai, itu namanya pekerjaan proyek, sepatunya itu semuanya pada kotor, dilepas semua. Dan apa yang dilakukan oleh Wolfgang? Mencuci sepatu teman-temannya itu. Jadi setiap pagi ketika temannya datang itu melihat sepatunya kok bersih. Ternyata setelah diamati siapa yang membersihkan itu Wolfgang. Melalui hidup seperti itu, teman-temannya yang semula mengolok itu menjadi percaya kepada Kristus. Dan dia mempelajari, kok bisa, kamu itu bisa baiknya kok seperti ini. Aku itu sudah banyak berbuat jahat, tapi kamu kenapa kok bisa buat baik seperti ini? Karena ada Yesus. Hidupnya menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan.
Inilah orang yang melayani Tuhan. Bukankah ini yang kita kehendaki? Hidup kita itu menjadi teladan, bukan menjadi batu sandungan. Oh, itu tahu Kristen, uripe kok kaya ngono sih. Nah, seperti itu. Tapi dia bisa melihat setiap orang, bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita. Dan apa yang kita terima? Mungkin pemain musik bisa maju ke depan. Yang kita terima itu apa? Kalau kita melayani Tuhan, kita itu disebut sebagai anak Allah. Ya. Di dalam dunia ini kita disebut sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan ini? Saya menjadi bapak. Saya tidak akan pernah membiarkan anak saya itu kekurangan. Saya tidak akan pernah membiarkan anak saya itu dalam keadaan mungkin mengalami masalah. Saya akan turun tangan. Itu Bapak di dalam dunia. Apalagi kita menjadi anak-anak Allah, Bapak kita di surga. Maka apapun yang menjadi kebutuhanmu, apapun yang menjadi keperluanmu, itu Tuhan akan mencukupi. Yang berikutnya itu yang utama. Ketika kita melayani Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan, itu apa, nama kita itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya. Wahyu 3 ayat yang kelima, barang siapa menangi akan dikenakan bagian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat. Bapak Ibu, ini loh Bapak Ibu, goalnya kita itu. Nama kita itu tercatat di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai nanti waktu kita dipanggil Tuhan pulang, nama kita tidak tercatat di dalam hidup kitab kehidupan. Apa artinya pengiringan Bapak Ibu selama di dalam dunia ini? Kalau toh nanti Tuhan menolak. Maka itu kita harus melayani Tuhan, sediakan banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan hanya kita itu menuntut Tuhan untuk memuaskan hasrat kita, tapi tuntutlah kita untuk memuaskan hasratnya Tuhan. Amin. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan setiap hari kita minta terus. Bukan berarti kita tidak boleh, tapi yang utama apa? Senangkan hatinya Tuhan. Karena Tuhan mengetahui apa yang kau butuhkan. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Akhir ini cari goalnya. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Ia sama dengan orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu seperti wanita mengkawin. Seperti wanita berani di bawah kaki.
pengikut Kristus. Itu artinya apa? Bahwa Tuhan itu harus memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau kita mengalami pergumulan, Tuhan harus segera untuk menolong kita. Itu tidak salah. Tapi berapa banyak kali kita itu hanya menuntut Tuhan hanya kita minta untuk memuaskan hasrat kita. Pernahkah kita terpikir bahwa kita itu harus memuaskan hasratnya Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan? Ada banyak hal yang mungkin kita pernah lakukan yang seringkali menyakitkan hati Tuhan, yang membuat Roh Kudus itu menjadi padam di dalam hidup kita. Roh Kudus yang selama ini berbicara sekarang menjadi diam. Karena apa? Karena ulah kita. Tapi firman Tuhan hari ini, biarlah kita bukan hanya menjadi orang yang ada di pelataran. Biarlah kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan kita mengambil waktu untuk melayani Dia. Jalin namanya hubungan yang intim itu dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu ini Bapak Ibu. Tuhan itu sangat merindukan Bapak Ibu untuk datang. Dia itu sangat kangen sekali anak-anaknya itu untuk bersekutu dengannya. Makanya itu seringkali mungkin engkau diizinkan masalah terjadi dalam hidupnya. Supaya apa? Engkau itu ingat kepada Tuhan. Tapi jangan sampai masalah itu datang kepada Tuhan. Biarlah kita itu menyediakan waktu. Bukan hanya ada jam-jam doa, tapi memiliki kehidupan doa. Sedangkan hatinya Tuhan. Seperti Maria. Dia datang kepada Yesus, memberikan minyak narwastu yang mahal kepada Tuhan. Tujuannya apa? Hanya Maria itu ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia mau berkorban